Petugas Satpol PP Kota Bekasi menggerebek 3 toko penjualan obat-obatan terlarang di wilayah Bekasi Utara, Jawa Barat. Toko-toko tersebut menyamarkan aktivitasnya dengan berpura-pura menjual kosmetik dan makanan ringan. Dalam razia tersebut, 2 orang penjual berhasil diamankan beserta ribuan butir pil tramadol dan eksimer. 1 orang pelaku lainnya kabur saat mengetahui adanya razia dari petugas. Kedua pedagang yang diamankan mengaku bisa meraup omset hingga 1 juta rupiah per hari dari penjualan obat-obatan terlarang itu. Sudah berapa lama Bang jualan ini? Saya sebulan lebih. Sebulan lebih. Ini punya sendiri apa seperti apa Bang? Ada bosnya. Ada bosnya. Itu dari orang mana Bang? Bosnya sama dari Aceh. Dari Aceh. Dikirim setiap hari apa seperti apa Bang? Untuk barangnya kadang-kadang 2 malam atau 3 malam sekali. 2 malam. Apa kan udah sebulan itu berapa Bang bayarannya untuk jaga ini? Sebulan kami pendapat bersih per bulan itu 2 jutaan. 2 jutaan. Untuk gaji karyawan. Oh. Untuk total penjualan Jualan bisa rata-rata 1 juta per hari. 1 juta per hari. juta per hari, 1 juta per hari. Katanya itu ada yang mengalir ke oknum ya? Ke banyak pihak sih. Pihak mana aja? Oknum polisi, Ormas. ormas, ya itu aja. Berapa untuk Sekali Setoran ini itu per bulan kadang-kadang ada yang 50.000, ada yang 100. total. Totalnya saya kurang tahu karena pembukuan ada di bosnya. Oke. katanya 2 juta lebih? Ada sekitar Itu gaji saya. Oh, gaji. Pembayaran saya. Bang, kalau ngambil itu ke polisi itu ke Polres atau ke mana Bang? Polisinya polisi apa? Ke Polres, Polsek maksudnya. Polres, Polsek. Dia Petugas ya, oknum Polres ya? Dia ngedatangin tiap malam apa seperti apa? Setiap bulan datang. Setiap bulan datang. Kalau datang pakai seragam apa? Rata-rata nggak pakai seragam, ada yang pakai seragam. Tapi dia ngaku anggota polisi atau Memang aku nggak tahu di sini. yakin itu asli? Saya yakin asli. Bukti aslinya dia menunjukin adik Karena mereka datang pakai baju seragam ada. Sekali datang per bulan ini pakai baju seragam, bulan depan udah jadi bebas, udah kita kenal bahwa itu polisi. polisi aliran ke polisi berapa orang? Berapa oknum? Berapa oknum? 5 lebih. 5 lebih Bang. Berarti dari Polres dan ini ya Polsek Bekasi Utara ya? Ironisnya, mereka juga mengaku menyetor uang bulanan ke oknum polisi dan ormas agar bisa terus berjualan. Warga sekitar mengaku resah karena peredaran obat-obatan ini sudah terjadi hampir 1 tahun terakhir. RW ini seperti apa sih Pak? Penjualan obat-obatan ini bisa dijelasin Pak udah berapa lama? Memang penjualan obat ini memang sih kejadiannya sudah lama. Cuman kita belum tahu obat apa yang dijual sama mereka, kita belum tahu sebenarnya gitu loh. Ya. Tapi dari laporan masyarakat? Ya, laporan masyarakat sih memang sudah banyak ya ke kami, dan juga kami juga sudah melapor kepada Babinsa, Bimaspol ya kan. Nah, memang belum ada tindakan dari Bimaspol. Penyerahannya ke kami, RW 03 dan masyarakat. Tapi kan kami kan susah juga ya kan untuk bertindaknya. Ini tepatnya sejak kapan Pak di sini dua Pak? Kalau tempat ini memang sudah lama, tempat ini sudah lama. Tapi kalau untuk Tahun ada? penjualan ya kurang lebih ya ada 1 tahun malah. Ya kurang lebih 1 tahun. Berarti agenda hari ini warga dan Satpol PP menggeruduk lah ya? Iya, iya. Karena mungkin laporan dari masyarakat. Karena sudah ya meresahkan masyarakat juga lah gitu. Karena ya khususnya di anak-anak muda kita mungkin sudah ada yang terkena mungkin. Barang buktinya apa aja Pak? Ya, tadi kalau saya lihat barang buktinya ini ya obat panadol, seperti apa obat-obat apa begitu ya yang kita tidak tahu. Ada uang juga ya? Ada uangnya. Mbak, rata-rata nih yang ngebeli ini dari luar Wati sini apa seperti apa Pak? Saya kalau untuk pembelian ya saya kurang tahu juga dah. Ya.
Tapi remaja. Ya remaja, memang sih ada laporannya anak keluar, ya, tapi kalau anak sini juga katanya ada juga begitu yang beli ya. Pemiliknya siapa, Pak? Atau Pemiliknya pemilik penjual. Penjual. Nah makanya pemilik penjual itu saya belum tahu. Kabur ya? Iya. Kabur. Belum digeruduk. Sebelum digeruduk kabur. Memang ini terkunci. Ya, terkunci. Tadi bukanya pakai apa, Pak? Tarik aja dipaksa. Pak, namanya siapa Pak? Nama Bapak? Pak RW namanya siapa? Amsar. Hamsat. Para pembeli didominasi oleh remaja dan pelajar yang kerap mengkonsumsinya sebelum melakukan tawuran. Satpol PP Kota Bekasi menyebut razia ini menyasar 3 titik, namun satu toko terpantau sudah kosong diduga karena informasi bocor. Kedua pelaku kini menjalani pembinaan, sementara toko-toko akan disegel sebagai efek jera. Satpol PP mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik serupa di lingkungan mereka. Rutinitas Mas, ya. Rutinitas dalam arti tetap ada laporan dari masyarakat. Kalau tidak ada laporan masyarakat, kita tidak bisa bergerak. Ya. Jadi dimanapun ada laporan masyarakat, kita tindak lanjuti terkait ini. Itu yang kita lakukan itu adalah terkait masalah Perda Nomor 5 2013, ya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu. Jadi dalam hal ini terkait masalah aduannya itu ada 3 lokasi, ya, itu terkait semuanya itu di wilayah Bekasi Utara semuanya. Di Rawabugel 1, di jembatan Kali Bancong 1. Nah, yang tadi di belakang Sumarekon tuh tepatnya. Kemudian tadi yang 1 itu tidak ada yang penjaganya. Mungkin mereka sudah kabur setelah ada informasi bahwa kita akan merazia tempat-tempat atau pedagang-pedagangan obat ilegal tersebut. Jadi pada saat kita bergerak tidak ada yang bertugas, kita lanjut ke 2 lokasi yang ditargetkan, di mana tetap yang lokasi yang pertama kita amankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat kita menjaga lokasi tersebut, anggota kita melihat adanya warga masyarakat yang kedapatan memang membuka secara paksa ya tadi ya, tapi tidak merusak, tapi cuma secara paksa membuka kunci gembok yang digembok oleh si penjaga toko tersebut. Memang kebetulan penjaga toko tersebutnya sudah kabur sebelum kita datang ya. Cuma hanya ada terselingkap pintu terbuka, berarti kan otomatis itu memang ada penghuninya tadi ya. Dan terkait masalah obatan ilegal ini, kita mengimbau kepada warga masyarakat Kota Bekasi dimanapun berada, tolong beritahu jika ada kedapatan seperti ini, karena disinyalir obat-obat tersebut diperoleh dengan tidak halal ataupun diperoleh dengan cara yang ilegal. Dan di sini dikonsumsi oleh pemuda-pemuda kita. Bahasanya dalam konteks mereka dengan adanya minum seperti itu, dia akan menjadi tubuhnya menjadi kuat. Apa nanti kan dari efek daripada obat-obatan tersebut seperti eksimer, primadol itu efek jangka panjangnya akan membuat nanti si penggunanya akan mengalami kerusakan organ tubuh, jadi tidak dikenankan, apalagi ini diperjualbelikan secara ilegal gitu Pak. Ini ada berapa orang Pak yang diamankan malam ini? Kebetulan dari target yang 3 kita cuma hanya dapat 2 yang kita amankan, si penjaga tokonya. Yang 1 tadi kan sudah kabur sebelum kita monitor ke tokonya. Pak, ini rata-rata mereka menggunakan teralis besi. Emang itu modusnya mereka ya Pak? Apa Iya, itu modusnya mereka. Jadi maksudnya
di sini kan pembelinya terselubung, jadi pada saat itu orang-orang tertentu saja. Nah, waktu ini kalau misalnya ada keamanan untuk ketertiban yang ada di lingkungan, mereka sengaja membuat teralis untuk mengamankan aset-aset yang ada di dalam toko tersebut. Tapi ada ini ya Pak, modusnya itu Penjualan tokonya menjualnya itu kayak Kosmetik, HP ya. kosmetik atau apa. Kalau yang tadi di lapangan gimana? Kalau yang tadi memang ada seperti yang mereka jual itu obat yang ilegal, cuman kadang mereka mengelabui masyarakat dengan adanya semacam dia jual-jualan yang lainnya seperti sembako, padahal di dalamnya mereka menjual obat-obatan ilegal, yaitu maksudnya untuk mengelabui daripada masyarakat kita. Tapi rata-rata itu penjual obat ilegal, obat terlarang ini pakai teralis ya? Pakai teralis, ya. Rata-rata yang kita dapatkan itu semuanya pakai teralis untuk pengamanan mereka. Buat kamuflase juga atau gimana Pak? Enggak ya? Bukan. Lebih ke pengamanan ya? Iya, pengamanan. Kamuflasenya paling penjualannya doang gitu Iya, ya? penjualannya seperti dia jual segala tadi bedak, hand body, padahal itu yang mereka jual itu obat-obat yang ilegal itu intinya mah. Pak, ini kan masih banyak ya Pak di wilayah-wilayah Kota Banyak. Bekasi lainnya itu. Iya, banyak. Seperti apa Pak nanti ke depannya? Tetap kita tetap namanya Sapol itu walaupun di sini ada laporan maupun tidak, tetap kita lakukan jadwal rutinitas patroli kita, karena memang apalagi udah ada kejadian seperti ini, mau nggak mau kita setiap waktu terjadwal harus turun untuk mau ngecek keberadaan daripada toko yang menjual obat-obat ilegal tersebut. Mungkin seperti itu ya. Biasanya yang kita dapatkan itu ada informasi-informasi yang bocor. Entah dari masyarakat itu sendiri, entah dari kawannya, biasanya ada seperti itu. Tapi dari internal enggak ya Pak? Dari internal saya jamin tidak. Berarti udah bocor terlebih dahulu sebelum petugas datang nih ke lapangan. Seperti itu ya. Mungkin karena adanya iring-iringan kali ya? Nah, kebetulan tadi kita kasih pembinaan dulu sebelumnya, karena kan mungkin ketidaktahuan mereka, kita kasih pembinaan. Tetap yang namanya tempat mereka usaha kita segel, kita tutup sementara. Dan kalau memang dia nanti menjual itu ada izinnya, kita persilakan. Kota Bekasi tidak menutup kemungkinan, silakan yang berinvestasi, tetapi tetap mengedepankan tertib administrasi. Jadi kalau misalnya itu obat-obat itu tidak dilengkapi perizinan, kita tindak tegas.